pemakaman yang diwasiatkan Datuk Kalampayan baka atas sedikit aja pada makom Syekh Abdul Wahab Bugis dan Datu Bajut, baka atas sedikit. Mufti Khalid anak daripada Khalifah Hasanuddin. Kalau Khalifah Hasanuddin terawat, terpelihara, terlihat, nampak, diketahui di muka Masjid Kalampayan. Khalifah Hasanuddin anak daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan kubasidin di Kalampayan tahu pian barataan. Lalu bicara Datuk Kalampayan ini siapa? Tertulis pada menakib. Nah, kita bukan yang tertulis dulu sudut pandangnya trek sekian derajat. Wa kana Abdullah Hindiyan, adalah Datuk Abdullah itu orang Hindi, lain orang Lok Gabang. Nang tertulis di dalam menakib walok Gabang maskanan wa qabran. Sidin berdiam di Lok Gabang, meninggal bakubur di Lok Gabang, tapi lain orang Lok Gabang, asli orang Hindi. Ingat sini dulu, prak kita paragrafnya kita ciriin. Ketika berbicara Datuk Kalampayan jelas orang Hindi, nah ulun ucapakan pian nang mendengar cari seorang belajar, cari ini sumbernya nang ulun ucapakan ini mana supaya ada juga ikhtiarnya masing-masing. An-nujum amanun li ahlis sama. Fa idza dhahaban nujum dhahabas sama. Bintang itu menjaga keamanan di atas langit. Bila langit kada berbintang lagi, runtuh langit. Fa ahlul bait amanun li ahlil ard. Fa idza dhahaba ahlul bait dhahabal ard. Dan ahlul bait Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah itu menjaga keamanan di atas bumi. Ketika kadada lagi ahlul bait Rasulullah di atas bumi, runtuh bumi, garis miring kiamat. Mengantukkan kalau sudah biar, insyaallah. Berat nih pembicaraannya, waktunya berberkah, lalu rasa lawas. Padahal dasar jam 10 sudah. Ini malam ini ulun sampai jam 1 lah. Siap aja kabian? Supaya panderan ini jangan tabulangkir kadada kena nang rumusnya. Datuk Kalampayan anak Datuk Abdullah orang Hindi. Kemudian tadi ada ucapan bintang menjaga keamanan di atas langit, bila langit kada berbintang runtuh langit. Ahlul bait Rasulullah menjaga keamanan di atas bumi, apabila ahlul bait kada ada lagi di atas bumi, runtuh bumi, garis miring kiamat. Apa maksud dan korelasi atau hubungan? Apa hubungannya panderan ini lawan dalil-dalil, lawan ucapan-ucapan itu tadi? Artinya juriyat Rasulullah itu bukan orang Mekah aja, bukan ada di Mekah aja, bukan cuman ada di Madinah saja. Juriyat Rasulullah SAW bahkan ada segelintir kelompok atau individu perorangan nang memungkiri, oh juriyat Rasulullah itu sudah kadeda putus karena Fatimah itu anak perempuan dari Rasulullah. Oh juriyat Rasulullah itu kadeda kayak ini. Nah sekarang ulun umpat betakun aja. Ketika ulun betakun, apa aja pertanyaan ulun pertegas lagi. Ulun memposisikan diri ulun sebagai orang nang habis bungul, sebungul-bungulnya diri ulun. Ulun tempatkan diri ulun sehabis-habis jahil, kada bisi pengetahuan napa-napa, kada mengerti sejarah apa-apa, kada tahu di hadis napa-napa, kada tahu di dalil napa-napa, kada tahu di hukum napa-napa, cuman dadangaran aja. Ulun posisikan ulun betakun diri ulun sebagai orang ini. Nah ulun betakun pian nang kada sependapat lawan ulun, pian meyakinilah bahwa Imam Mahdi itu akan muncul, kena meyakinilah pian. Amun pian meyakini Imam Mahdi akan muncul, Imam Mahdi ini siapa? Dari kalangan juriyat Rasulullah. Kenapa kok bisa hilang juriyat Rasulullah, tiba-tiba muncul langsung Imam Mahdi? Kayak apa kisahnya ini? Ulun bingung sebagai orang bungul marumus. Amun pian mengatakan juriyat Rasulullah ini kadada. Fahamlah. Paham ay kalau kemana arah pemandiran ulun? Nah dipaham-pahami aja sorangan.
Jadi zuriat Rasulullah bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah. Artinya mengacu pada kalimat nang bila cucu Rasulullah kada ada lagi di muka bumi, runtuh bumi ini atau kiamat bumi ini, dengan kata lain jadi pasak bumi. Berarti di seluruh buncu dunia ini bisa jadi dipacakan nih ada Habib nang kada tertulis, kada terdaftar, kada terdata oleh pihak-pihak penulis, pendata dan pendaftar. Terlebih ketika berbicara tentang sosok Dato Kelampaian, kita tarik rentan waktunya, rotasinya. Dato Kelampaian berumur 105, Sidin Bahaul sudah sekian ratus tahun. Kalau tidak khilaf ini perbedaan waktunya sudah 323 tahun. Kita buka lawan sejarah sebagai orang Bungul, bahwasanya 300 tahun yang lalu kita ini belum bernama Indonesia, bahkan masih Nusantara. Ketika Nusantara begitu luas, Thailand termasuk, Filipina termasuk, Brunei termasuk, Malaysia termasuk dalam satu kapasitas secara geografis tempatnya di situ sama disebut Nusantara. Apakah pada masa 300 tahun yang lalu petugas pencatat silsilah Dato Kelampaian sudah ada organisasinya? Adalah. Jangankan mencatat urusan ikam Habib kah? Ikam keturunan Rasulullah kah? Ikam anak siapa? Ikam cucu siapa? Ma urus makan aja belum urus kita. Zaman 300 tahun yang lalu masih dijajah. Siapa yang menjajah? POC. Buka lagi sejarah, mohon maaf ulun kada tapi tahu juga. Pada abad 13 sampai ke 15 awal masuk penjajahan melalui serikat dagang yang disebut POC. POC ini jaka ujar kita weh ini bahasanya corporation. Corporation itu apa? Ayah bisi PT anu, pian bisi PT anu, pian bisi PT anu. Napa misalnya PT pian PT Bungul Abadi Jaya misalnya. Pian ada bisi PT napa lagi, PT napa besatu pian hendak menguasai pacakan ini nang dikuasai misalnya kebun sawit, berasosiasi pian corporation ngarannya masuk plak pian kawa menguasai sistem secara administratif dalam aturan tatanan baik siapa nang berkuasa saat itu, sampai akhirnya dari serikat dagang mengambil alih menguasai secara geografis kawa dijajah. Maka ini yang masuk ke Indonesia. POC itu bukan pemerintahan, tapi sebuah serikat dagang yang awalnya masuk menyusup menguasai ekonomi sampai bisa bergandengan dengan company sebagai penjajahan kolonial di Indonesia ini. Itu kisahnya. Lalu ada menerbitkan sebuah kebijakan tidak tertulis pada masa 300 tahun lalu. Apa kebijakannya? Siapa yang mengembangkan agama Islam, terlebih orangnya adalah datang dari tanah Timur Tengah, dzurriat keturunan Rasulullah, harus bunuh. Itu kebijakannya, tidak tertulis tetapi ada. Lalu Dato Abdullah Kuitan Dato Kelampaian nih takutan kalawan ancaman tuh kada. Tapi nang tidak tercatat oleh sejarah, nang tidak tertulis oleh pelaku-pelaku atau saksi-saksi sejarah tentang sosok Dato Kelampaian dan Abah Sidin, Dato Abdullah nang orang Hindi ini perlu pian ketahui bahwa Sidin bukan hanya seorang yang begitu alim dan cerdas dengan ilmu pengetahuan agama, tetapi beliau memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang saat itu teknologi belum begitu canggih, akan tetapi otak Sidin yang begitu cerdas dan pintar memiliki penguasaan teknikal termasuk ilmu strategi perang. Itu dikuasai oleh Dato Abdullah. Sehingga dengan bekal kemampuan pola berpikir yang cerdas dan intelektualitas yang cukup untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang menyangkut teknik dan taktik strategi perang dari Hindi. Ini kisahnya ada singkat. Jalan-jalan 300 tahun lalu itu perang berkecamuk bukan hanya di Indonesia. Penguasaan sistem kesultanan dan kerajaan masing-masing dengan konspirasi
dengan berbagai macam cara politik mengadu domba, memecah belah. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia. Jadi Hindi, tarik, Thailand, Filipina, Brunei, Malaysia, Sarawak, sampai bisa masuk Kalimantan. Ada yang lewat Palembang, ada yang lewat Kalimantan Barat, ada yang lewat Kalimantan Timur, ada yang lewat Sulawesi. Jalurnya tuh kada sebuting aja. Nah kebetulan nang tahu memadahkan ini itu tuh kira-kira tahu jalur sebuting aja, bahwa hendak sampai ke Pacakan lewat Selamat Datang Sebamban. Itu aja pian tahu. Pian kada tahu bahwasanya ke Pacakan ini kawa lewat Betung. Pian kada tahu bahwasanya ke Pacakan ini kawa lewat Karang Bintang. Pian kada tahu bahwasanya ke Pacakan ini kawa lewat Bakarangan, Tambus Tarus. Kebetulan pian cuman tahu satu riwayat Selamat Datang Sebamban. Pada saat itu ada kebijakan bila ada yang mengembangkan Islam masuk lewat Sebamban, dibunuh. Tapi orang kau masuk lewat Betung. Intinya nang lewat Sebamban nih nang akur saya sakata lawan nang menguasai saat itu. Jelaslah. Fahamlah kira-kira pian, insyaallah itu diberi Allah Ta'ala faham. Nah itu, jadi Datuk Abdullah ada apa dasarnya pian depan dari itu, ada artefaknya kok. Ada itu riwayat kada tertulis. Tapi secara historial rute perjalanan Datuk Abdullah itu sangat jelas. Saat seseorang menguasai gestur tubuh, kita nih membaca, nih orang ada merangut, ada masam, ada senyum, itu kan kau diraba. Nah, artinya tidak ada yang tidak meninggalkan jejak dari riwayat historial perjalanan seseorang. Tapi tidak semua orang jeli membaca jejak tersebut. Jadi kayak apa poinnya, Bib? Datuk Kalampayan kada baka kuali sidin murid Syekh Seman Al-Madani. Murid Syekh Seman Al-Madani Allah berikan keistimewaan. Ini kan ada. Datuk Abdullah tadi dulu kita simpulkan. Datuk Abdullah sampai ke Lok Gabang, pian tahulah sebelum sampai ke Lok Gabang di Filipina terjadi kecamuk. Sidin di situ ada peranan. Peranan Sidin apa? Orang yang membantu andil berkembangnya syiar dan dakwah Islam, termasuk tentang penguasaan ilmu peperangan. Pada saat Sidin datang di Filipina ini sudah terdesak. Lalu Sidin berbagi ilmu, diketahui oleh musuh ini bahaya, bisa memajukan kesultanan. Lalu diburu sosok Datuk Abdullah ini, sehingga kesultanan hendak melindungi, disuruh pian mengasingkan diri. Mengasingkan diri, ya kisahnya bukan bukah, betiti siar dikembangkan sampai ke Lok Gabang. Lok Gabang itu belum kampung, itu hutan belantara tanpa penghuni. Datang Datuk Abdullah ke situ berkhidmat pada dirinya sendiri. Sidin Ba'uzlah di situ, Sidin Basunyi di situ, Sidin Bakhaluat di situ. Sampai pesannya ke Kesultanan Banjar bahwa di situ ada Datuk Abdullah, orang yang begitu berjasa dengan kesultanan Islam yang ada di Nusantara, bahwa di situ ada orang yang memiliki pengetahuan sangat luar biasa. Kesultanan Banjar pun menyamarkan dan menjaga rahasia ini. Ini aset luar biasa berharga. Lalu Kesultanan Banjar ke Lok Gabang tuh iya nang beralasan bepadah pura-pura berburu. Bila ditakuni orang, kemana Sultan? Berburu. Padahal adanya berburu binatang, itu kedoknya aja supaya musuh jangan tahu, menjaga rahasia tekniknya supaya musuh jangan tahu bahwa di situ ada Datuk Abdullah. Datang ke Sultanan Banjar, begitu datang ke Sultanan Banjar, ke Lok Gabang, bertamuan lawan Datuk Abdullah. Pandir-pandir, diskusi, silaturahmi terjalin, ada sesuatu yang dilihat. Apa yang dilihat? Datuk Kalampayan masa itu kekanakan lalu menggambar di tanah, lukis yang gambar sekalinya gambar kuda bagus. Maka Kesultanan Banjar melihat ini aset anak Datuk Abdullah ini orang cerdas luar biasa. Datuk Abdullah ini aset orang yang sangat luar biasa. Kalau Datuk Abdullah ini dibunuh oleh musuh, harus ada penerusnya. Diambillah anak Datuk Abdullah, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, dibawa Datuk Kalampayan ke Kesultanan. Kalau Datuk Kalampayan itu anak orang biasa, kenapa harus dikawal? Berjalan kemana-mana dikawal, guring dijaga. Lain anak orang biasa. Ditambah Sidin memang bukan orang biasa, dengan kecerdasan Sidin dan tanda-tanda kewalian Sidin sudah nampak, kemuliaan Sidin sudah nampak.
Lalu Datuk Kalampayan dikirim mengenyam pendidikan. Sidin sebelum berangkat sudah alim. Menambah kekuatan kealiman Sidin, dikirim Sidin berguru ke Mekah ke Madinah. Sampai bertamu berguru lawan Syekh Seman Al-Madani. Siapa Syekh Seman Al-Madani? Seorang wali Allah Ta'ala, dzurriyyat Rasulullah daripada Al-Qadiri Al-Hasani, dustainya jar. Habibnya bepander kada tahu jua Syekh Seman itu ternyata setelah diteliti kada Habib tersarah nyawa aja, nyawa pang siapa dan nyawa ba apa. Lun bisa juga sarik. Nah, ganal aja ganggam mun rasawani dua ulun ni bahadapan. Ya kalau biblah rasawani itu bahadapan, jangan ketujut belakang, 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 bencong main belakang itu. Bahadapan asal pian tahu sebelum ulun beimamah, sebelum ulun begamis, hobi ulun bakalahi. Nah, jadi jangan di